semakin saya menangis untuk memikirkan nasib kakek, nenek dan anak saya pulang itu, ya semakin gencar dipukul gitu. Nah, jadi di situ saya hari semalam, saudara-saudara itu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, bergantian orang yang interogasi saya setiap 1 jam saya dikeluarkan, diinterogasi berganti-ganti orang, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang pokok lah, macam-macam lah pada waktu itu. Jadi perasaan saya sudah hilang, saya hidup atau mati sudah, nggak ada pikiran ke situ lagi, keluarga. Ya udah, apa yang terjadi saya hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam video ini seorang bapak muslim asal Blora, Jawa Tengah. Dia juga seorang guru ngaji dan lalu kemudian ia tinggalkan Islam, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu dia sempat memurtadkan 30, kurang lebih 30 kepala keluarga, dan setelah itu dia mengalami penganiayaan. Luar biasa saudara-saudara, bahwa gara-gara terus memberitakan Injil, banyak orang tidak senang, dia lalu kemudian disiksa, tapi dia tetap berpegang teguh pada imannya yang baru, bahwa Kristus sudah menyelamatkan dia. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Semoga kesaksian Bapak ini boleh menguatkan dan memberkati kita. Selamat menyaksikan. Pada malam hari ini, atas kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih diberikan panjang umur saya, sehingga pada malam hari ini saya masih dapat bertemu dengan saudara-saudaraku di mana saja berada. Di sini dalam intinya saya akan menyampaikan kepada saudara-saudariku semua di mana saja berada tentang kisah perjalanan saya mengikut Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi saya, ya. Namun sebelumnya tentunya saudara-saudariku semua perlu kisah perjalanan pribadi saya dan memperkenalkan diri, ya. Memperkenalkan diri, nama saya Sujianto, ya. Sujianto, lahir di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Saya dilahirkan tanggal 5 Oktober tahun 1957. Jadi hingga sekarang kalau dihitung-hitung sudah 65 jalan ya umur saya atau usia saya. Yang jelas cukup 64 ya, 64. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudariku semua di mana saja berada, dalam kasih Tuhan saya masih diberi kesempatan untuk menyaksikan begitu Tuhan Yesus sangatlah luar biasa. Tetapi sebelum saya ke sana, saya akan bercerita terlebih dahulu tentang yaitu desa kelahiran saya. Jadi saya dilahirkan itu tadi di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Hingga sekarang Kabupaten Blora itu semua Muslim ya, mungkin yang Kristen cuma 0,5% saja adanya di kota-kota, kecamatan maupun kabupaten. Tetapi kalau mencari orang Kristen di desa-desa satu pun tidak akan ketemu ya, tidak akan ketemu. Nah, di situ dengan jelas kalau orang Kristen sangatlah sedikit di Kabupaten Blora, tentunya saya dilahirkan di tengah-tengah Muslim ya, di tengah-tengah Muslim. Nah, sehingga ini kronologi perjalanan ya, kisah pribadi saya. Pada tahun 1965 itu meletuslah yaitu pemberontakan ya PKI G30S. Itu saya umur 8 bulan. Waktu itu 8 tahun, waktu itu saya SD kelas 2 ya, SD kelas 2. Nah, di situ pada waktu habis pemberontakan G30S ada penekanan dari pemerintah bahwa tepat kejadiannya dari tahun 66 sampai 68 sampai 71 ya. Semua orang harus bertobat kepada Tuhan. Karena di kampung kami pada waktu itu belum ada ya, nggak ada satupun agama lain selain Islam, maka semua diwajibkan untuk belajar mengaji. Bagi yang dewasa harus sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu itu diharuskan. Jadi gerakan dari pihak pemerintahan desa wajib beragama. Ya. Nah pada tahun 1968 disitulah karena umur saya sudah 11 tahun. Sehingga saya mulai masuk ke dalam pendidikan keagamaan, yaitu belajar mengaji yang dipimpin oleh
Ustadz Syukur. Pada waktu itu belum ada ya sebutan Ustadz, masih guru ngaji atau guru madrasah ya. Nah, di situ dibimbing oleh Bapak Kiai Ngatio ya, Bapak Kiai Ngatio. Jadi saya belajar di dalam Islam itu sejak dari tahun 68 hingga tahun 73 selama 5 tahun ya kurang lebih. Jadi kalau mengenai hal Islam ya sedikit banyak saya memahami karena sudah 5 tahun belajar di sana ya. Akan tetapi seiring dengan perjalannya waktu ya, pada tahun 78 saya menikah. Jadi pernikahan dini ya, umur saya masih 21 tahun tapi saya sudah menikah. Tahun 79 saya hijrah di Lampung atau pindah tempat di Lampung ya. Ya, kenapa saya pindah tempat di Lampung ya karena mengenai perekonomian dalam keluarga baru ya, baru belajar dalam hidup berkeluarga tentang perekonomian mengalami kesulitan sehingga mengadu nasib di Lampung tahun 79. Saya pindah di Lampung. Nah, saya pindah di Lampung, kebetulan pada saat itu, saudara dan saudariku semua, saya ada di Lampung Tengah ya, di daerah metro, pada saat itu di desa Purwokencono, kecamatan Gunung Balak, ya, Kabupaten Metro, Lampung Tengah. Nah, disitulah pertama kali saya kerja untuk membuat gaplek ya, ubi kayu itu. Ya. Kebetulan di situ ada sebuah gereja ya, ada sebuah gereja. Jadi saya kerja di belakang gereja itu. Kebetulan waktu itu pas hari Minggu pula ya, pas hari Minggu. Nah, mulai dari tahun 79, kira-kira bulan 6 ya, disitulah saya mulai tahu tentang cara peribadatan orang Kristen itu seperti apa gitu. Karena saya melihat saya datang di gereja itu, saya melihat dari jendela ya, dari luar gereja saya melihat cara orang ibadah orang Kristen itu kayak apa gitu. Jadi ada yang menangis, ada yang apa ya, pada waktu itu gereja GPDI ya saya melihat. Saya keheran-heranan. Kenapa orang Kristen itu menghadap kepada Tuhan kok seperti itu ya? Ada yang menangis, ada yang apa ya, teriak-teriak, ada yang gitu. Jadi saya keheran-heranan. Terus saya kembali ke kerjaan, saya cerita dengan istri ya, dengan istri saya. Oh, caranya orang Kristen beribadah kayak gitu ya. Coba gimana? Ada yang nangis dan lain sebagainya itu. Nah, dengan singkat cerita, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, tepat pada tahun 80 ya, 80. Saya cuma setengah tahun ya, keluarga kami sekeluarga cuma setengah tahun di Metro. Tepat tahun 80 saya pindah di Lampung Selatan. Nah, di sana saya masuk di tengah hutan ya. Maksudnya itu mengadu nasib di tengah hutan itu. Di situ pada waktu itu masih kurang lebih ada 60 kakak ya, 60 kakak yang bersamaan dengan saya di sana. Di sana sangatlah sulit ya, termasuk kelompok terisolir ya, jauh dari desa rame, jauh apalagi berbicara tentang kota ya, jauh sekali. Perjalanannya pun sangat sulit di sana itu, mau keluar itu harus menyeberang rawa-rawa itu ya, jauhnya kurang lebih ada 400-an meter itu hanya lewat dari kayu-kayu yang dipalang-palang gitu. Kalau kejebur di situ ya luar biasa, lumpur hidupnya ada juga di sana ya waktu itu. Nah, saudara-saudariku, kalau saya menempat berpindah di tengah hutan seperti itu mengadu nasib, tentunya di sana banyaklah sarang nyamuk malaria ya. Sehingga di sana terjangkit malaria, kebanyakan ya ada yang meninggal, ada yang sembuh kembali. Pada waktu itu kebetulan ya saya juga kena terserang malaria di sana, sehingga saya mengalami sakit sampai 2 bulan. Rambut saya sampai rontok ya, saya hampir meninggal, tetapi ya mungkin rencana Tuhan ya sehingga saya dapat disembuhkan. Setelah saya bisa berjalan, saya keluar ke kampung yang ramai itu di daerah Kecamatan Palas itu. Saya berobat. Nah, di situ ternyata yang saya berobat itu di tempat Bapak Wagiman ya. Pada waktu itu mantri parti kelir ya, swasta, masih diperbolehkan saat itu. Pak Wagiman itu orang kesehatan tapi swasta ya, swasta. Nah, setelah saya berobat di situ, disitulah saya mulai diperkenalkan oleh orang Kristen ya, secara bercakap-cakap atau berbincang-bincang secara pasti. Di situ karena saya berobat habis disuntik sama Pak Wagiman itu, nah di situ ada ini ya, ada apa ini, gambar salib ya. Kalau dulu saya bilang itu palang merah ya, palang merah. Bapak masang palang merah di dinding itu apa anggota palang merah juga Bapak? Saya tanya gitu. Oh bukan Pak, ini lambang salib Pak, bukan palang merah. Lambang salib itu apa Pak? Lambang salib itu adalah lambangnya orang Kristen. Terus maksudnya kok kayu dipalang gitu? Ya itu kan
keyakinan orang Kristen itu Tuhan kita Yesus Kristus itu mati di kayu salib. Jadi kita sebagai pengikut-pengikutnya itu harus ikut memanggul salib. Maka setiap orang Kristen ada gambar lambang salibnya di rumah-rumah ini, Pak. Kan gitu. Nah, disitulah mulai awal membuka percakapan ya. Mulai dari jam 8 karena di situ agak tegang di dalam percakapan. Saya memperkuat kebenaran Islam, Pak Wagiman memperkuat kebenaran Kristen, kan gitu. Akhirnya menjadi perdebatan. Seketika itu habis saya disuntik itu keluar keringat, dengan berbincang-bincang itu kayaknya sehat seketika gitu ya, sehat seketika meskipun terasa masih lemas dan sakit enggak saya rasakan. Nah, ya karena saya fokus di dalam perdebatan kepada Pak Wagiman itu kan. Nah, di situ saya membenarkan Islam, Pak Wagiman membenarkan Kristen. Di dalam percakapan Pak Wagiman berkata begini, saya dulu itu seorang ustadz, Pak. Kenapa saya pindah ke Kristen? Karena saya menemukan bahwa juru selamat itu hanyalah Yesus. Nah, itu semakin memuncak ya perdebatan di situ. Jadi singkat cerita sampai jam 2 sore. Nah, di situ saya bilang, Pak, karena saya sudah mau pulang ini, saya jalan kaki melalui rawa-rawa yang sangat sulit ditempuh, jadi saya permisi pulang, kalau boleh saya pinjam kitab Injil, Bapak. Oh iya, puji Tuhan, kata Pak Wagiman ya waktu itu. Iya, puji Tuhan. Nah, terus ngambillah kitab Injil dari kamar, dibawa keluar, menyerahkan Alkitab itu kepada saya, berkata begini, Pak Suci, ini bukan saya pinjamkan, bahkan saya hadiahkan untuk Pak Suci, tolong dipelajari. Nah, gitu saudara-saudari. Nah, itulah saya bawa pulang. Ya, setelah itu saya tetap masih ini ya mempertahankan di Muslim ya. Waktu itu saya mengaji kepada anak-anak. Saya membuat suruh ya di dekat rumah untuk mendidik anak-anak Muslim itu. Jadi pada waktu maghrib saya ini mengajar datang ke suruh itu untuk mendidik anak-anak, memimpin anak-anak sembahyang maghrib ya. Setelah itu terus saya mengajar anak-anak tentang menghafal ayat-ayat atau huruf-huruf Arab itu ya. Nah, setelah itu sembahyang Isya malam, setelah selesai saya pulang, sampai di rumah makan, habis itu saya mulai buka-buka Alkitab dengan Quran. Nah, itu saya lakukan terus-menerus, saudara-saudariku, sampai 1 tahun. Nah, sehingga saya menemukan ayat-ayat yang bisa membuat saya tertarik ya kepada Alkitab itu. Karena seringkali, ya mungkin ini seringkali juga disaksikan kepada saudara dan saudari kita sebagai murtadin ya. Seringkali diucapkan itu, sama halnya pernah saya alami, pertama saya diperkenalkan tentang Yesus itu adalah ada percakapan, kalau tidak salah yaitu tertulis di Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Gitu. Sementara pada waktu saya di Muslim waktu itu ya, saya selalu setiap saya melakukan sembahyang 5 waktu pasti tidak lepas-lepasnya saya mengucapkan kata-kata di sana itu di surat Al-Fatihah itu yang mengatakan ayat yang ada di pertengahan hampir terakhir, katanya ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkan pada kami jalan yang benar. Ternyata jawaban itu berada di kitab Injil itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, di situ saudara-saudariku saya mulai ini ya, terus semangat saya menelusuri kebenaran-kebenaran itu, terus semangat. Sehingga selama sampai 1 tahun, ternyata setelah saya baca-baca mulai dari kitab Kejadian, pasal 1 sampai ke Wahyu, ya Wahyu terakhir, pasal 22 itu sampai habis itu. Itu saya telusuri. Ternyata saya ketemukan saudara-saudariku, apa yang telah tertulis di dalam Al-Quran itu kebanyakan ada kesamaan dengan kitab Injil itu ya, dengan kitab Injil. Yang membuat saya mantap bahwa memang betul Yesus itu adalah Sang Juru Selamat yang memang di dalam kitab Al-Quran sendiri sudah tertulis menyatakan Isa alaihissalam atau Isa al-Masih itu anak Maryam itu tertulis ya di kitab Al-Quran itu kurang lebih ada 98 ayat ya, menyatakan bahwa memang Yesus itu atau Isa alaihissalam itulah yang diberi kuasa oleh Allah di dalam pelajaran Islam, diperkuat di kitab Injil di situ. Nah, terus setelah itu secara lahiriah saya Muslim ya, tetapi secara hati nurani atau iman saya sudah mulai goyah, saudara-saudariku, sudah mulai goyah. Terus saya pelajari. Nah, pada waktu itu berjalan dari tahun 81 sampai tahun
84 kebetulan Pak D saya datang kepada saya. Karena Pak D saya itu namanya Harjo Munaji, dulu mantan penjahat yang nggak jelas, isinya membuat kacau, merampok, mencuri, maling, dan lain sebagainya. Itu pekerjaan Pak D saya pada waktu di Kabupaten Blora ya. Tetapi tahun 79 karena tercium kejahatannya oleh aparat keamanan, dia melarikan diri. Melarikan diri ke Lampung, dia menetap di tengah hutan itu. Dari dasar Pak D saya itulah saya ikut masuk ke tengah hutan itu ya, waktu itu. Jadi saudara dan saudariku yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu Pak D datang ke tempat saya, karena saya seorang guru ngaji ya. Pada waktu itu, dia bilang, Ji, saya sudah tua, sudah banyak yang saya lakukan tentang kejahatan, tetapi hidup saya tetap begini-begini saja. Bahkan saya nggak pernah mengalami ketenangan dan ketentraman. Saya ingin bertobat, tolong saya diajari tentang sembahyang. Saya ingin fokus menghadap kepada Tuhan. Saya bilang, Pak D, saya sudah banyak menelusuri tentang kitab Injil selama 1 tahun, yang diam-diam Pak D nggak pernah tahu. Sebenarnya kalau Pak D ingin bertobat, ingin belajar kebenaran Tuhan, supaya Pak D itu mudah memahami, seyogyanya tidak usah lewat Islam. Karena Islam kebanyakan bahasanya bahasa Arab yang susah dipahami. Nah, terus gimana? Kalau Pak D mau Tuhan, sebaiknya menjadi orang Kristen saja. Karena kitabnya itu pakai bahasa kita sendiri. Bahasa Jawa ada, bahasa Indonesia ada. Kebetulan ini saya kemarin dipinjemi kitab oleh ini, 81, saya dipinjemi kitab oleh Pak Wagiman itu. Nah, ini masih saya simpan Pak D. Coba ini dipelajari baik-baik pada tahun 84 itu ya, pelajari baik-baik, dipelajarilah oleh Pak D itu. Oh iya ya, ternyata Kristen itu kitabnya mudah dipelajari, pakai bahasa kita, bahasa Indonesia. Saya mau carilah yang bahasa Jawa, yang mungkin ada juga yang bahasa Jawa, saya bilang gitu. Nah, terus dengan seiring perjalanannya waktu, Pak D mempelajari kitab itu dari tahun 84 sampai tahun 86. Selama 2 tahun ya, kurang lebih Pak D belajar itu. Nah, terus tepat tahun 86 bulan 6 ya, bulan 6, Pak D berinisiatif ingin mendatangkan pendeta. Nah, setelah itu ketemulah sesuai dengan rencana Tuhan, ketemu pendeta yang namanya Bapak Hence Langelo. Hence Langelo dari Jakarta. Pada waktu itu gerejanya gereja Elim Tabernacle. Terus akhirnya Bapak pendeta datang ya di perkampungan terisolir di tengah hutan, jalan kaki, nekat ya Bapak pendeta, sangat luar biasa Bapak Hence Langelo ya. Di sana melayani Pak D. Nah, terus akhirnya karena menemukan jemaat Pak D yang serius untuk belajar kebenaran firman Tuhan, akhirnya Pak Hence Langelo sekeluarga memutuskan untuk ke Lampung sekeluarga, putusan dari Elim Tabernacle. Terus akhirnya mengontrak rumah di kecamatan, jadi setiap pelayanan pasti berjalan kaki, susah sekali selama 6 kilo ya, jauhnya 6 kilo. Nah, di situ minggu pertama Pak D saya sendiri ibadah itu. Terus minggu kedua istrinya ikut. Terus minggu ketiga anak dan menantunya juga bergabung ikut, anak menantu Pak D. Terus minggu keempat bibi saya ikut juga. Nah, di situ terus langsung ya sampai ke tetangga, sampai ke ini, karena Pak D saya ya maklum namanya mantan penjahat ya. Jadi kalau mengabarkan kebenaran Injil itu pada waktu itu tidak ada takut-takut dia. Hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus juru selamat. Nah, sampai berjalannya waktu 3 bulan sudah terkumpul ya, ada 30 kakak ya, 30 kakak. Terus pada waktu itu Pak D saya mewakafkan tempat tinggalnya atau rumahnya itu dijadikan tempat ibadah waktu itu. Nah, setelah mewakafkan tempat ibadah, pergantian pelayan pendeta Pak Hence Langelo ditarik kembali ke Jakarta. Terus digantikan namanya Yadinus Konangge, orang dari Palu ya, Yadinus Konangge. Nah, disitulah saudara-saudariku awal kita orang-orang Kristen yang baru mengikut Tuhan diuji oleh Tuhan yang sangat luar biasa ya. Karena apa? Pada sebelum hal itu terjadi, saudara-saudara kita orang Muslim datang ke tempat saya supaya dihentikan gerakan-gerakan agama baru itu, kan gitu, dituduh membuat agama baru. Padahal skala nasional kan Kristen itu sudah diakui, ada departemennya, tetapi skala kecil di kampung kami belum ada gitu, belum ada Kristen, maka wajar di sana dikatakan agama baru ya, itu wajar, memaklumi lah karena ya mereka seperti itulah ya.
Nah, akhirnya karena di situ saya bilang kalau saya menghentikan mereka sama halnya saya menentang Tuhan. Ya, kenapa saya berdalih seperti itu? Ya karena yang ada di belakang itu adalah saya gitu loh. Nah, akhirnya dengan gerakan-gerakan hal itu mempengaruhi saya untuk menghentikan agama baru itu katanya mereka gitu. Nah, tidak terkabul, akhirnya melaporlah kepada pemerintah, melapor. Nah, pada waktu itu tahun 1986 bulan 9, saudara-saudariku datanglah dari instansi kecamatan yang dipimpin oleh KUA, ya, KUA, tapi di situ ada koramil, ada polisi, ya, banyak ya, ada 40 orang datang gerebek di orang ibadah itu, pas pada waktu hari Minggu. Jadi Pak Pendeta Yaginus Ponangge ditarik ke rumah sebelah, di situ disesah, dianiaya, bukan main ya, bukan main gitulah. Kadang-kadang orang itu kalau nggak mengenal belas kasihan, apa yang dilakukan ya tidak mengenal belas kasihan. Padahal kalau kita sadari bahwa kita sesama manusia itu kan satu makhluk ciptaan yang harus saling kasih mengasihi, hormat menghormati kan gitu ya. Tapi ya ternyata itulah yang terjadi ya, sampai berdarah-darah waktu itu, saudara-saudari. Saya melihat peristiwa hal itu karena saya pernah masuk pendidikan sekolah ya, saya itu tamatan SLTA ya waktu itu, waktu di Jawa. Tetapi dari STM ya, dari STM saya melanjutkan sekolah. Dari SD ke ST terus langsung ke STM. Saya sedikit mengetahui tentang dasar-dasar negara dari pendidikan itu. Nah, akhirnya saya berpikir, nah berarti dasar-dasar negara ini kalau ada perbuatan seorang instansi pemerintahan seperti ini, terus apalah artinya membuat Undang-Undang Dasar 45, negara kita berdasarkan Pancasila. Nah, itu sehingga saya berpikir pada waktu itu, saudara-saudariku, bukan karena membela Tuhan ya, karena saya belum mengenal secara pasti tentang Tuhan Yesus seperti apa ya. Saya hanya membela kemanusiaan, ingin menegakkan Pancasila. Saya teringat waktu itu bahwa pada waktu peristiwa tahun 1965 para jenderal dibunuh oleh komunis itu adalah sebagai menegakkan ya, menegakkan Pancasila sehingga rela mati. Nah, saya berpikir kalau seandainya hal ini akan mungkin terjadi, saya juga akan rela mati seperti yang dilakukan para jenderal demi tegaknya Pancasila dan kerukunan tadi waktu itu. Nah, sehingga saya membuat surat, saya tanda tangani, saya serahkan kepada Pak Pendeta itu, tolong Pak Pendeta sampaikan pimpinan pusat tentang peristiwa yang terjadi ini, jangan kita diam. Karena pada waktu itu saudara-saudariku belum ada HP ya, belum ada HP. Jadi ya itulah ya, terus akhirnya dibawalah oleh pendeta, dilaporkan ke pimpinan, ternyata datang sebagai koordinator bagian Lampung, namanya Pak Media itu Tulur ya, koordinator Elim Tabernacle. Nah, beliau adalah mantan dari Baret Merah ya, dari Baret Merah, dia pangkatnya sudah tinggi ya, kalau nggak salah Letnan Kolonel waktu itu ya, karena komandan apa ya Baret Merah itu waktu itu. Datanglah ke Palas, membawa senjata itu kan senjata yang besar itu. Datang ke kantor Koramil, ke kantor polisi, ngamuk-ngamuk di sana. Kalau nggak diselesaikan masalah peristiwa gereja yang ada di Lebak Bendung, Koramil Palas, kepolisian Palas akan saya bumi hanguskan, marah-marah Pak Meki. Nah, karena ditanya Pak Meki menunjukkan dasar surat dari saya itu. Disitulah mulai setelah Pak Meki Tulur pulang ke Jakarta, mulai masalah baru muncul menimpa di dalam pribadi saya, saudara, tahun 86 itu ya. Jadi tahun 86 ya, saya belum menyatakan sebagai orang Kristen ya, tetapi di dalamnya saya sudah Kristen untuk mensponsori, melopori orang-orang itu ya. Di situ penderitaan teramat sangat yang saya lakukan, bukan hanya penderitaan saya disiksa ya, tetapi yang lebih saya pikirkan secara dalam penderitaan di dalam keluarga pribadi saya ya, anak istri ya. Karena pada waktu itu menempat di dusun terisolir, sementara kita nanam-nanam masih banyak babi hutan yang ini ya, yang sebagai hama ya, sehingga sering gagal, jadi sering mengalami kekurangan makan. Sementara mau usaha kerja di luar, jalannya sangat susah, sangat sulit sekali. Jadi pada waktu saya ditangkap itu, sedikit pun nggak ada persediaan makan. Ya terus terang krisis ekonomi saudara-saudara di rumah. Sementara anakku masih kecil-kecil ya. Anak yang pertama lahir tahun 80, yang nomor 2 lahir tahun 83, yang nomor 3 lahir tahun 85 akhir ya, akhir itu tadi yang ngatur di dalam ini tadi, yang Bapak kita ketahui tadi itu anakku yang nomor 3 pada waktu itu baru lahir. Perekonomian susah, cari makan sehari-hari bingung.
saya harus diberhadapkan masalah seperti itu, keluarga. Sangatlah menyedihkan, sangat menyedihkan. Akan tetapi, entah kenapa saya sendiri tidak tahu, semakin saya menghadapi permasalahan demi permasalahan itu, di dalam nurani saya timbul keberanian. Maksudnya tidak takut menghadapi hal itu. Saya berpikir semua perbuatan saya pertanggungjawabkan gitu. Meskipun harus nyawa taruhannya, ya memang saya salah sih, kenapa kok saya mengadu kan gitu ya pada waktu itu. Namun setelah saya renungkan secara dalam, memang ini seperti sesuai rencana Tuhan ya, rencana Tuhan. Sehingga saya dibawa pada waktu itu, saudara-saudariku, mungkin saya ditunggu beberapa hari, saya datang ke Lampung Utara ya, ke tempat orang tua, ya untuk minta bantuan makan lah ya, ke tempat orang tua. Saya pulang dengan nenek saya, dengan anak saya yang namanya Swanto yang pertama itu, yang baru umur 6 tahun ya, membawa beban ada 15 kilo. Saya pulang dari Lampung Utara, dikejar oleh petugas ya, di tengah jalan itu, saya bilang, Pak, saya kan membawa beban ini, sementara ini anak kecil, ini nenek saya sudah tua, kalau saya ditangkap Bapak ya nggak apa-apa, yang penting tolong Pak, ini saya antarkan barang ini sampai ke rumah dulu, supaya apa? Supaya nggak memberatkan anak saya yang kecil ini. Nggak bisa ya, nggak bisa, tetap aja saya harus dibawa di tengah jalan itu, harus dibawa. Akhirnya saya menghadapi masalah di kantor, saya memikirkan nasib anak dan nenek saya pulang itu jalannya susah sekali membawa beban itu. Sehingga saya menangis di sana. Saya bukan menangiskan masalah ini ya saudara-saudariku, masalah permasalahan yang saya hadapi. Yang saya tangisi adalah perjalanan anak saya masih kecil harus membawa beban 15 kilo, masih umur 6 tahun, saya menangis di sana. Semakin saya menangis untuk memikirkan nasib kakek, nenek dan anak saya pulang itu, ya semakin gencar dipukul gitu. Jadi di situ saya hari semalam, saudara-saudariku, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, bergantian orang yang menginterogasi saya. Setiap 1 jam saya dikeluarkan, diinterogasi berganti-ganti orang, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang pokok, macam-macam lah pada waktu itu. Jadi perasaan saya sudah hilang, saya hidup atau mati sudah, nggak ada pikiran ke situ lagi, keluarga. Ya udah, apa yang terjadi saya hadapi. Nah akhirnya karena pada waktu itu saya dibenturkan supaya ada kesalahan ucapan, mungkin saya anak PKI dan lain sebagainya, dibenturkan ke situ saudara-saudariku. Tetapi karena nggak pernah menemukan dari jawaban-jawaban saya selalu ngomong lantang, saya ingin menegakkan Pancasila, meskipun saya harus mati, ya saya menyusul dengan para jenderal yang telah menjadi korban gerakan komunis tahun 65 gitu. Nah akhirnya saya dilepas ya, singkat cerita itu tidak usah saya ceritakan secara dalam ya, sebab sangat-sangat menyedihkan sekali. Ya mungkin kalau Tuhan tidak menolong saya pada waktu itu, ya saudara-saudariku, mungkin saya sudah meninggal saja. Nah akhirnya saya dilepas, saya pulang. Tetapi tidak cukup berhenti sampai di situ, saudara-saudariku. Ternyata mengikut Tuhan Yesus, meskipun pada waktu mengalami krisis, ya seperti itu saya masih Islam ya, tetapi hati saya sudah menerima Yesus. Jadi memang mengikut Tuhan Yesus itu harus membayar harga yang tidak semudah itu ya. Ternyata seperti apa yang saya alami itu. Jadi terus berlanjut. Saya pernah dipanggil di kantor kecamatan, diperadabkan dari 56 tokoh-tokoh muslim satu kecamatan. Untung ya Tuhan menolong saya melalui Kapolsek pada waktu itu. Kapolseknya itu adalah orang Katolik. Jadi sehingga disitulah saya agak ada pertolongan ya, karena meskipun tidak secara langsung Pak Kapolsek itu seperti melindungi saya ucapan-ucapan itu, tapi tidak berani juga Pak Kapolsek itu secara terbuka. Tetapi saya tahu isyarat itu Pak Kapolsek melindungi saya. Karena sampai cerita menggambarkan perang Baratayuda, Kurawa dan Pendawa gitu. Ya dalam memberikan ya, pembicaraannya itu seolah-olah seperti melindungi saya. Gitu. Saya merasa agak ada ketenangan. Nah akhirnya di situ terlepas dari kepungan saudara-saudara kita yang dari seberang itu ya. Saya bisa dilepaskan, saya bisa pulang. Tetapi tidak cukup sampai di situ, saudara-saudara itu. Selama 5 tahun saya mengalami penderitaan, dikucilkan oleh saudara-saudara kita muslim ya. Saya tegur, dia menoleh sambil meludah. Bahkan yang lebih menyedihkan bagi pribadi saya, sampai hubungan kerja untuk mencari makan, menghidupi keluarga pun itu semua ditutup, nggak bisa. Jadi selama 5 tahun saya sana sini menghadapi permasalahan, dikucilkan, dibenci sana sini. Saya nggak sempat untuk menghidupi keluarga, mencari nafkah, sampai anakku yang umur 6 tahun itu tadilah yang menjadi tulang punggung ya, mencari tumbuh-tumbuhan ubi kayu yang dibuang oleh
orang-orang petani itu di pinggir-pinggirkan itu kan ada ubi kayu tumbuh, itu dicabuti, ada buahnya, dapat sedikit buah pulang, direbus, dimakan, sampai mencari malam-malam anak umur 7 tahun mencari ikan di rawa pakai pancing, pagi harinya dijual sama ibunya ke pasar. Ya karena saya menghadapi masalah-masalah begitu terus, saya selalu diimpit, dicari kematian saya. Itu sangat luar biasa. Jadi kalau saya teringat hal itu, saudara-saudariku rasanya ingin menangis ya. Rasanya ingin menjerit ya. Tetapi baiklah ya, hal itu sudah terjadi. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus harus tegar, harus punya kekuatan, harus punya keberanian demi kebaikan dan kebenaran. Jadi saudara-saudariku selanjutnya, pada waktu itu saking bingung saya ya, saya akhirnya ke Jakarta, menemui sama Pak Pendeta Hente Langero tadi. Terus saya diketemukan sama Pak Pendeta Dakosta waktu itu ya, itu sudah tahun 87 itu. Diketemukan pendeta Pak Dakosta, diketemukan juga pendeta Pak Payer ya, Pak Payer. Bahkan saya pernah diajak ketemu sama Pak Pendeta Yakob Nahwe ya. Jadi beliau-beliau senior-senior itulah menguatkan kepada saya, memberikan penghiburan kepada saya melalui firman Tuhan. Saya bersyukur pada waktu itu, sehingga dari keempat senior hamba Tuhan itulah memberikan kekuatan kepada saya untuk menghadapi segala tantangan itu. Sehingga saya dapat menghadapi tantangan itu. Nah terus saudara-saudariku, seiring perjalannya waktu selama 5 tahun ya, nah di situ ternyata diperhadapkan suatu permasalahan, tapi di luar ini ya, di luar keagamaan. Pada waktu itu karena saya dituakan di kampung yang dusun terisolir itu, nah di situ ada penceraian ya, ada penceraian. Saudara kita Muslim bercerai, tetapi diceraikan lewat desa saja. Nah sehingga sayalah dijadikan korban. Saya dipanggil oleh Departemen Agama Kabupaten ya. Di sana karena saya diperiksa tidak menemukan kesalahan, karena saya juga tidak tahu peristiwa itu. Akhirnya dia pakai kekerasan dengan berkata-kata dendam peristiwa tahun 86 ya, gereja tentang Kristen yang ada di sana. Saya dendam itu. Nah di situ saya jawab, loh Bapak kan seorang pemimpin keagamaan kerohanian, kok ada unsur dendam sampai bertahun-tahun seperti itu Bapak? Apakah Bapak mengucapkan seperti itu nggak sadar? Kalau posisi Bapak sebagai seorang pembimbing akhlak budi pekerti umat yang ada di negara ini dipercaya oleh pemerintah, saya bilang gitu, marah, saya mau mengangkat kursi, saya mau dipukuli di sana ya. Pada waktu itu karena saya sudah terbiasa menghadapi itu ya, saya melawan waktu itu. Saya melawan. Ya memang di dalam Tuhan sih nggak boleh melawan ya, nggak boleh melawan. Tetapi ya kelemahan manusia pribadi saya dibenturkan dengan permasalahan terus-menerus, akhirnya saya berpikir udahlah kalau gitu mati ya udah, saya melawan. Nah setelah itu singkat cerita perlawanan saya seperti apa nggak perlu saya ceritakan saudara-saudariku. Setelah itu singkat cerita, setelah minum ya, Bapak Kepala Dinas itu minum, terus saya juga dikasih minum air putih. Akhirnya terus setelah sadar, Bapak Kepala Dinas itu saya bilang, Pak sekarang begini, mengenai keyakinan agama itu kan hak yang paling asasi Pak. Supaya tuduhan kemunafikan di dalam pribadi saya ini terhenti, detik ini, jam ini, hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, itu tepat tahun 91. Saudara-saudara, kalau nggak salah itu bulannya tahun 91, bulan-bulan 10 ya, bulan 10 ya. Saya nyatakan kami sekeluarga sebagai orang Kristen, titik. Setelah saya ucapkan begini supaya untuk menghimpas atau menghilangkan tuduhan kemunafikan itu tadi. Itu saudara-saudariku. Jadi pada waktu itu terus saya pulang. Setelah pulang saya ketemu dengan Pak Pendeta yang ada di Sukaraja, Desa Sukaraja, Kecamatan Talas juga, saudaraku, namanya Pak Pendeta Stefanus. Saya mampir ke sana, saya minta dibaptis. Saya bilang karena saya sudah menyatakan melalui dari Bimas Islam Kabupaten, saya sudah nyatakan itu, saya minta dibaptis Bapak. Nah setelah itu saya mampir ke kantor desa, saya ketemu dengan sekretaris desa, saya minta itu diberikan data kependudukan. Mungkin kalau sekarang catatan sipil ya, di desa itu. Setelah itu saya cari nama saya keluarga yang namanya Islam, saya corek, saya ganti Kristen, namanya Islam, corek ganti Kristen. Sekdes marah, saya dituduh merusak administrasi. Saya bilang saya nggak merusak administrasi, saya memindahkan kami sekeluarga dari Islam ke Kristen. Sebab kalau saya minta tolong kepada Pak Sekdes mungkin nggak akan dituruti, karena apa? Ya saya tahulah hal ini, maka saya corek sendiri gitu.
Jadi saya coret saudara-saudariku, saya jadi orang Kristen pada waktu itulah, sehingga saya pada bulan 11, tanggal 11, kalau nggak salah jam 9 pagi ya, saya dibaptis di Sungai Wepisang namanya. Wepisang itu di pertengahan ya, tempatnya di pertengahan. Kampung kami terisolir, terus di situ kalau mau keluar ke Desa Rame itu di pertengahan perjalanan itu ada sungai. Nah, itu kanan kirinya sawah keluarga. Nah, saya dibaptis di situ. Saya memang sengaja minta saya dibaptis di situ. Dan saya punya permintaan dengan Pak Stefanus, Pak, semua jemaat Kristen yang ada di sini, tolong pada waktu mau membaptis saya di Sungai Pisang itu, semua mengikuti saya supaya apa? Supaya hati saya merasa apa ya? Merasa bangga bahwa saya tidak sendirian mengikuti Yesus. Oh, oke Bapak. Ya, pada waktu itu ya kebetulan permintaan saya diturutin oleh Pak Pendeta Stefanus. Sehingga berangkat dari rumah itu kurang lebih ada banyak ya, 400-an beberapa itu yang mengikuti saya di dalam menjalani baptis itu. Sementara sepanjang jalan saya itu melewati tetangga-tetangga yang menentang saya itu. Jadi ya setiap tanya mau kemana ini Pak, kok rame-rame, saya bilang mau dibaptis, saya sekarang sudah menjadi orang Kristen secara terbuka. Nah, akhirnya ternyata saya menyadari, saudara-saudari, kenapa saya diperhadapkan di dalam ujian yang begitu berat yang harus saya lakukan. Satu, ya, secara lahir saya masih Muslim, secara dalam saya sudah menerima Yesus. Itu ternyata setelah saya menerima Tuhan Yesus dipakai secara terbuka, baru mulai permasalahan itu selesai, keluarga. Selesai, terhenti. Sehingga terhenti. Jadi saya merenung kepada Tuhan. Oh, apakah kesemuanya apa yang terjadi ini, apakah ini sebagai ujian dari Tuhan untuk pribadi saya? Apakah ini sebuah kesalahan saya karena saya menerima Tuhan di dalam hati, tetapi lahiriahnya saya masih Muslim? Pada waktu itu seperti itu. Jadi, seiring perjalannya waktu setelah saya dibaptis, barulah saya tekun di dalam pelayanan gereja itu, ya, dalam pelayanan gereja itu bersama-sama dengan Bapak Pendeta. Terus saya kalau keluar main di kampung lain, ke sana ke sini, pertama-tama yang saya cari adalah orang-orang Kristen atau yang sudah ada gereja, yang saya cari Pak Pendetanya. Saya bersaksi peristiwa yang saya alami. Kalau di kecamatan tempat saya sih semua tahu ya, semua tahu. Karena sudah nggak rahasia ya peristiwa itu. Satu kecamatan bahkan sampai kabupaten semua tahu. Nah, pada waktu itu saudaraku kebetulan bersamaan ada peristiwa di Bakauni ya. Gereja dibakar oleh massa itu pas bareng dengan peristiwa terjadinya saya kena masalah itu. Gereja dibakar, itu gereja GPDI kalau nggak salah ya, dibakar oleh massa. Kalau dari arah Jawa itu di kanan jalan ya, kalau dari arah Sumatera itu di kiri jalan. Itu dulu ada gereja dibakar massa. Nah, itulah saudara-saudari. Jadi mengingat peristiwa demi peristiwa ini begitu menyedihkan ya. Kita sebagai orang minoritas selalu selalu dicari-cari kesalahan, Jadi saudara-saudariku saya teringat pada waktu itu yang dijadikan modal mereka menjadi Kristen dijual murah karena gara-gara supermi dan lain sebagainya. Waduh. Padahal saudara-saudariku saya menyaksikan sendiri tidak pernah orang yang menyatakan jadi orang Kristen dikasih supermi, dikasih apa. Itu tidak pernah. Bahkan Pak Pendetanya sendiri aja makan susah loh waktu itu. Terus supermi dari mana gitu loh. Tetapi itu untuk bahan cemoohan mereka itu. Karena supermi. Aduh, sangat luar biasa keluarga. Nah, disitulah keluargaku yang dikasih oleh Tuhan atau saudara-saudariku ya yang dikasih oleh Tuhan. Pengalaman pahit yang telah pribadi saya alami tentang mengikut Tuhan Yesus, itu memang saya sadar bahwa mengikut Tuhan harus membayar harga. Karena Tuhan telah berkata ya, yang tertulis di dalam kitab Yohanes, pasal 15, ayat 18 sampai 19, itu Tuhan mengatakan, karena kamu bukan berasal dari dunia ya, bukan berasal dari dunia, engkau mengikut aku karena bukan berasal dari dunia. Jadi di situ dikatakan wajar kalau engkau dibenci. Kalau engkau berasal dari dunia, engkau disenangi oleh dunia itu wajar. Akan tetapi karena engkau tidak berasal dari dunia, wajar di sana kamu dibenci oleh dunia. Nah, itulah yang menguatkan iman pribadi saya. Oh, luar biasa. Terus saya diberi pemahaman oleh para Bapak Pendeta yang saya ceritakan di depan tadi ya tentang penderitaan Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Nah, di situ saya mulai ada kekuatan, ada keberanian gitu, ada keberanian.
Jadi saudara-saudariku semuanya di sini memang sangat luar biasa ya mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup ya. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, itu. Dan banyak ya ayat-ayat yang lain yang selama ini menguatkan dalam pribadi saya. Sehingga saya langsung, ya, saya tidak mau menyia-nyiakan atas ya harga yang telah saya bayar begitu mahal. Saya tidak mau menyia-nyiakan. Sehingga saya mulai berbalik mengenai kehidupan. Kehidupan tentang makan minum, Tuhan telah berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Nanti segala sesuatu apa yang telah engkau perlukan akan Tuhan cukupkan. Saya yakin mengimani dari itu, saudara-saudara. Sehingga saya mulai berjalan ke sana kemari, kehabisan uang, saya kerja, nanti sudah dapat, saya untuk sana datang ke Lampung Utara, datang ke Lampung Timur, gitu ya. Dari gereja-gereja saya selalu berteriak, bersaksi kepada pribadi lepas pribadi, kepada saudara-saudara kita Islam yang mengalami keraguan-keraguan, saya langsung bersaksi ya di situ. Ya puji Tuhan, seiring dengan perjalannya waktu ya memang saya mempunyai kelemahan, tidak pernah mengkoordinir orang-orang yang saya injili akhirnya bertobat. Saya tidak berpikir ke situ. Setiap saya melangkah dapat orang, terus saya serahkan kepada hamba Tuhan setempat ya di gereja terdekat itu. Nanti saya kemana lagi, dapat lagi, orang itu percaya lagi, saya serahkan kepada hamba Tuhan terdekat, gereja terdekat itu. Jadi mungkin hingga sekarang, saudara-saudariku, sudah ratusan orang ya, saya nggak bisa menghitung lagi, karena ya itulah perjalanan selama 30 tahun sampai sekarang ya. Saya terus sambil bekerja, sambil menginjil, sambil bekerja, sambil menginjil, untuk meyakinkan orang. Bahkan setelah saya ini, sekarang ini kan saya berdomisili di Batam. Sebentar lagi nanti saya mau pulang kembali ke Lampung ya, ke Lampung. Selama saya di Batam, meskipun saya bekerja mencari nafkah, tetap saya terus menginjil. Saya perhatikan saudara-saudara kita yang dari Muslim, yang kira-kira ada ini ya, ada sedikit simpatisan ke Kristen, langsung saya menginjil. Nah, bahkan di Batam ini saya sudah mendapatkan 10 orang dari Muslim yang sudah bertobat mengikut Tuhan kita Yesus. Nah, meskipun dia menempat di sektor gereja yang berbeda-beda ya. Bagi saya tidak penting, yang penting saya mendapatkan jiwa apa satu, dalam 1 bulan apa satu, 3 bulan apa satu, gitu. Yang penting saya mencari jiwa. Setelah dapat ya kami serahkan kepada gembala sidang setempat ya. Jadi saya berpikir begini, setelah saya mengikut Tuhan Yesus, saya tidak pernah berpikir dalam pribadi saya mempunyai sektor di sebuah gereja. Saya hanya mempunyai iman sekte kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau berbicara gereja fisik, itu saya berpikir semua yang ada di gereja apa saja, itulah saya layak dan wajib beribadah di sana. Gitu pemikiran saya seperti itu ya. Hingga sekarang, saudara-saudariku, dengan apa yang telah kami perbuat demi kebaikan Tuhan, ternyata Tuhan pelihara dalam pribadi saya yang pertama-tama mengenai tentang kesehatan ya, tentang kesehatan. Dulu pada waktu saya masih di Muslim ya, ini berbicara tentang kesehatan keluargaku, saya sering sakit-sakitan yang terus-menerus ya, sehat 2 tahun, nanti sakit parah lagi, terus seperti itu, nggak ada ketentraman sama sekali, nggak ada ketenangan. Nah, setelah saya mengikut Tuhan Yesus sejak dari 91 sampai sekarang selama 30 tahun keluargaku, Tuhan pelihara. Saya nggak pernah sakit-sakitan. Ya wajar ya, kalau sakit flu itu wajar lah, itu namanya sakit-sakit yang ringan, itu wajar. Tetapi kalau sakit yang apa yang tidak kita harapkan, saya tidak pernah. Saya selalu sehat, selalu dipelihara Tuhan. Karena saya tahu setelah saya mendalami banyak firman Tuhan, Tuhan membimbing melalui Roh Kudus dalam pribadi saya. Kunci kesehatan dari ketenangan. Saya tahu itu, maka saya terus berjuang berusaha untuk menenangkan hati. Bila diberhadapkan suatu masalah, saya selesaikan sesuai dengan firman Tuhan, dengan kasih sayang, dengan itu. Jadi selama saya berjuang memerangi nafsu daging, masuk ke dalam kerohanian sehingga saya ada damai, ada kesejahteraan, ada sukacita di dalam hati kita. Dan ternyata dari situlah yang membuat kita sehat. Karena apa? Peredaran darah tidak terganggu oleh pikiran-pikiran. Kita fokus kepada Tuhan. Kalau nggak ada makan ya kita bekerja. Karena diberi kesehatan ya harus kerja. Nanti setelah dapat makan dari kerja disyukuri. Kalau ada lebih ya terima kasih kepada Tuhan gitu. Itulah yang saya terapkan selama ini. Maka Tuhan memberi kesehatan kepada pribadi kami, Tuhan tetap pelihara kepada pribadi saya. Di situ yang sangat luar biasa saya mengikut Tuhan itu berkat rohani ya yang telah saya terima. Kalau mengenai berkat jasmani itu ya
Yang penting kerja ya, yang penting ada makan. Karena apa? Saya nggak pernah berfokus ke sana karena saya sadar bahwa manusia ini bakal mati, tidak lama hidup di dunia ini. Setelah seperti pribadi saya meninggal, ya semua apa yang saya miliki akan dunia ini, ya akan saya tinggalkan semua. Saya sadar ke situ. Oh, yang penting di dunia ini hidup cukup aja lah. Karena sesuai dengan doa Bapak kami, berilah makanan pada kami secukupnya kan ya. Kita minta cukup aja gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan memelihara dalam keluarga ya. Jadi saudara-saudariku, inti pokoknya setelah saya dipanggil oleh Tuhan ya, semua anak-anak saya masuk ke Kristen. Saudara-saudara saya ada 7 ya. 7 keluarga ini kalau menyangkut tentang pribadi ya, 7 saudara, itu 3 orang yang masuk ke Kristen, yang 4 memang agak bandel bertahan di sana. Jadi kalau keluarga dari Pak D saya Harjo Munadi tadi semua sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi puji Tuhan di kampung kami dulu yang awalnya bermasalah besar tentang adanya orang Kristen, puji Tuhan sekarang di sana sudah ada 2 gereja ya, 2 gereja. Yang satu dikelola oleh GBI, yang satu dikelola oleh GPDI ya, ada 2 gereja. Puji Tuhan. Ya ternyata kemarin pada waktu saya pulang kampung, di Lampung itu ya masih aktif, masih dipergunakan, masih dipakai untuk ibadah gitu. Dengan baik, itu sudah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Dan ditambah lagi pada waktu saya bertobat tahun 91, Kecamatan Palas baru ada 2 gereja ya, gereja GPDI dengan gereja Katolik baru ada itu. Tetapi sekarang tiap-tiap desa semua sudah ada gereja ya. Karena ya itu tadi, saya selalu kalau pada waktu saya di rumah Lampung sana, itu saya selalu kalau ada peluang waktu, saya main ke desa satu dengan ke desa yang lain, pendekatan kepada orang-orang yang sudah Kristen. Kamu harus semangat, jangan takut akan dunia, takut ada kepada Tuhan, lakukan. Apa yang kita lakukan dilindungi oleh undang-undang, kita tidak usah khawatir. Nah, akhirnya pada bangkit, sekarang tiap-tiap desa sudah ada gereja, mungkin kurang lebih sudah ada 20 gereja ya sekarang ya. Bahkan di kampung kami aja sekarang kan sudah menjadi desa pematang baru, saudara-saudara itu dulu di dusun terisolir, tapi sekarang sudah menjadi desa rame. Ya kebetulan pada waktu itu ya pemekaran desa saya dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin, memperjuangkan, untuk menjadikan dari desa persiapan sampai desa definitif dipercayakan oleh Tuhan kepada pribadi saya. Sekarang sudah menjadi desa rame, ada 2 gereja di sana. Puji Tuhan ya. Itulah kita kalau hidup bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati dengan cara Tuhan itu. Karena Tuhan telah berkata kepada kita, rancanganmu bukanlah rancanganku. Jadi berbeda ya. Apa yang kita rancang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, kalau kita berserah diri menurut rancangan Tuhan, Tuhan tetap akan pelihara kita. Amin. Puji Tuhan. Inilah ya kesaksian pribadi saya pada malam hari ini. Mungkin kalau Tuhan memberikan umur panjang kepada pribadi dan saudari ya, pada saudara dan saudari lagi ya, mungkin ada yang apa yang saya sampaikan masih ada yang kelewatan mungkin. Amin. Puji Tuhan. Sesuai dengan ingatan saya seperti itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, dahsyat. Tuh, luar biasa ya pelayanannya. Tadi saya mendengar tadi namanya ya Pak Sujianto berkata. Ya, halo Bapak. Sampai hari. Iya, bisa dengar suara saya Pak? Halo? Bisa Pak, tapi agak Pak, kurang. Oke. Terlalu pelan. Iya. Mudah-mudahan sudah bisa agak besar. Oke, puji Tuhan, tadi hambanya bercerita Pak Sujianto bahwa lebih dari 100 orang sudah dibawa dari agama seberang ke dalam Yesus. Luar biasa ya. Itu kalau kita baca Alkitab di dalam Lukas 5 ayat 10, di sana dikatakan akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. 1 orang loh. Itu malaikat-malaikat Allah di surga itu bersorak-sorak, bertempik, bergembira. Luar biasa. Nah ini tadi diceritakan oleh Pak Sujianto, 100 orang lebih. Dulu 1 kampung ya diselamatkan. Luar biasa. Kalau boleh saya katakan, kata bahasa mereka dimurtadkan. Bukan dimurtadkan lah ya, ditobatkan. Menerima Tuhan Yesus, luar biasa. Kita lihat ya, tadi kita dengar ada banyak penderitaan-penderitaan yang beliau hadapi. Tetapi luar biasa mereka tetap bertahan kepada Tuhan, tetap setia, malah dengan berani ya 1 kampung berjalan untuk pembaptisan dan mereka berkata saya jadi orang Kristen. Luar biasa. Mereka nyatakan dengan luar biasa. Hasilnya hari ini luar biasa. Ya, makin banyak jiwa dimenangkan. Bahkan tadi dalam 1 tempat itu yang dulu mereka sudah rintis, sekarang sudah ada gereja Tuhan di sana berjalan dengan baik. Luar biasa. Saya jadi teringat Pak Sujianto dengan pelayanan dari Pak Muhammad KC ya. Beliau juga gigih ya memberitakan Injil dimanapun dengan cara apapun ya.
Mereka tidak peduli dengan intimidasi, dia tidak peduli dengan hinaan, tetapi tetap berkarya ya, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Luar biasa, bersama saya sudah ada Pak Wahyu Ilahi. Mudah-mudahan tadi Pak Wahyu sudah dengar kesaksian ya dari hambanya Pak Sujianto, bagaimana pergumulannya, semangatnya mencari jiwa bagi Tuhan ya, dan banyak rintangan-rintangan dan ya, hinaan yang mereka hadapi. Bagaimana Pak Wahyu tadi sudah memonitor kesaksian daripada Pak Sujianto. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita ya Pak. Ya, suara saya gimana Pak? Pak Bagus. Sujianto? Ya, jelas Pak, jelas. Suaranya Pak Sujianto. Kalau masalah Lampung itu saya tahu Pak, Lampung. Pringsewu, Lampung Utara, ya, Lampung Selatan, saya tahu Pak. Jadi luar biasa ya. Saya tahu kehidupan Lampung itu seperti apa. Keras sekali memang, ya, keras, sangat keras. Ketika Pak Sujianto bercerita tentang itu ya, ini luar biasa ya. Suaranya putus-putus Pak. Putus-putus ya. Sebentar, mungkin ada gangguan di Batam, tetapi kita dengar Pak Wahyu. Silakan. Oh ya, jadi gini Pak Raja ya. Nanti kalau Pak Sujianto ini sudah di Lampung, kasih saja nomor saya. Saya punya lahan di sana di Lampung. Saya pengen juga di akhir usia saya ini, kalau ada pendeta mau pelayanan di tempat saya, nanti bareng-bareng kita bikin gedung gereja gitu loh. Di Lampung, saya Lampung Selatan Pak Sujianto. Di mana itu Pak Lampungnya Pak? Lampung Selatan Pak. Gini nanti Tanjung Karang tahu Pak, Tanjung Karang Pak. Pak Wahyu sebentar, nanti untuk jelas intinya, lokasi spesifiknya nanti saya akan kasih nomor telepon dari Pak Sujianto supaya nanti bisa berkomunikasi dengan baik ya Pak Wahyu ya. Luar biasa, silakan lanjut. Ya, jadi ya memang kerinduan saya juga, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami dari 8 bersaudara, 6 sudah, tinggal 2 yang belum. Ya, saya berharap juga nih ya, orang tua saya meninggalkan sedikit ya tanah saemplik istilahnya sepeta ini. Saya dapat jatah di situ, saya maulah untuk mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, kan gitu Pak. Ya, saya pengen ada Pak Sujianto yang luar biasa. Kalau nanti punya teman, punya siapa yang mau pelayanan, ya mudah-mudahan ekonomi kita membaik. Saya inginlah ya tempat saya itu dijadikan mesbah, dijadikan tempat untuk menjala jiwa, untuk menarik kembali ya yang di dalam kejadian 1 ayat 26 ya, di mana Tuhan menciptakan manusia, yang kemudian manusia itu digelapkan oleh ilah zaman atau iblis, ditarik kembali Pak, ditarik kembali. Kasihan saudara-saudara kita ini terperosok oleh ajaran-ajaran, pemahaman yang salah ya, yang tidak mengenal Tuhan yang benar ya, yang kita kenal di dalam nama Yesus. Saya berharap sekali saya mempunyai atau ketemu orang-orang yang mau pelayanan di daerah saya nanti, tempat kelahiran saya di sana, kan gitu Pak. Semangat Pak Sujianto, saya tunggu infonya nanti kalau sudah ada di mana? Bapak di mana sih? Lampungnya di mana Pak? Saya di Lampung. Lampung mana Pak? Di Lampung Selatan. Lampung Selatan lah, berarti tonggo Pak. Nanti tinggal WA-an Pak. Oke, saya Pak kasih Wahyu, daerah saya langsung tahu nanti. Pak Wahyu nanti setelah live, nanti tolong jangan keluar dulu. Nanti ini luar biasa nih ya. Tuhan sudah menyuruh tadi Pak Wahyu untuk masuk bergabung, ini luar biasa. Nanti setelah ini nanti kita bicarakan, juga nanti Pak Sujianto setelah nanti kita live jangan langsung keluar dulu. Nanti kita bicara dari hati ke hati. Luar biasa. Ya, betul Pak. Jadi Pak Sujianto dipakai Tuhan dengan talenta Bapak luar biasa. Jujurlah saya jauh dengan apa yang sudah dilakukan Pak Sujianto. Ya, tapi saya tidak mengecilkan diri saya, mungkin Tuhan memakai saya di tempat lain dengan cara pelayanan lain, Pak Sujianto dengan pelayanan yang berbeda, tetapi intinya kita satu tubuh, bahwa kita diperintahkan Tuhan untuk membawa kembali orang-orang yang tersesat karena pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi memang saya melihat Pak Sujianto luar biasa, ya salut ya, saya salut sekali, dan saya tadi menyimak ya bagaimana di daerah mana tadi gereja dibakar, ya saya kalau Bakauni ya hafal Pak. Saya tahu Pak Panjang, Tanjung Karang, tahu Pak, saya kehidupan di sana tahu, keras, sangat keras ya.
Jadi Betul. luar biasa Pak. Saya berharap nanti ada komunikasi dan mungkin melalui Pak Raja Nabasa ya, kita berharap begini sih, melalui channel-channel yang sudah terbuka ini kita tidak terikat oleh doktrin sebuah gereja, tetapi dimanapun gereja dipakai untuk menjala jiwa, kita tidak alergi apakah itu GPI, GBDI, gereja mainstream Jawa, HKBP, yang penting kita satu tubuh di mana siap melayani di sana. Yuk kita sama-sama, jangan pernah mengkultuskan sebuah aliran atau doktrin dari gereja tertentu, tapi yang utama adalah biarlah ya menjadikan seluruh ya anak bangsa ini, seluruh umat manusia ini menjadi murid Kristus. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin nanti ada diskusi lagi, tanya jawab. Oke. Saya berharap kita sama-sama berjejaring, kita sama-sama mengumpulkan segala kemampuan kita untuk menyatakan kerajaan damai itu hadir di bumi tercinta Lampung, Sumatera sana. Luar biasa, Pak. Tuhan berkati. Mantap, luar biasa. Kita tidak Amin, buka puji diskusi Tuhan. ke teman-teman. Saya hanya mengundang hambanya Pak Wahyu hadir bersama kita di room ini. Dan saya pikir ini luar biasa. Tuhan tadi gerakan saya khusus ke Pak Wahyu. Ternyata juga ada maksud Tuhan ya di hati Pak Wahyu untuk yang rindu ya untuk pelayanan ini. Mudah-mudahan nanti tadi sudah ada sedikit kecocokan tempat. Nanti kita tidak buka secara vulgar intinya lokasi tempatnya. Biar nanti teman-teman yang mendukung ya, yang rindu mendukung pelayanan pencarian jiwa ini buat Tuhan, dukung ya. Tadi Pak Wahyu sudah mendukung membuka lahannya buat Tuhan. Nah teman-teman dukung dalam doa, terutama juga di dalam dana ya, supaya pelayanan pencarian jiwa, penginjilan, pekabaran Injil semakin ada kekuatan ya melalui sokongan doa dari teman-teman. Nah di deskripsi sudah ada nomor rekening dari Pak Sujianto, terutama nanti juga kalau rencana tadi Pak Wahyu sudah memberikan lahannya, ya dukungnya dalam doa, dalam dana supaya ada rumah Tuhan ya yang dibangun di daerah-daerah kita, daerah-daerah yang ada di bangsa Indonesia. Nah Pak Wahyu tadi kan Pak Sujianto kan sudah bercerita tadi bagaimana pengalaman beliau ya, dalam pekabaran Injil. Mereka banyak menerima tantangan bahkan siksaan dari orang baik secara perkataan, verbal, non verbal, bahkan mereka harus hadapi dengan kekuatan ekstra. Ternyata hambanya ini ya mampu sampai hari ini tetap berdiri, tetap melayani Tuhan. Mereka tidak menginginkan harta dunia ini lagi, tetapi hanya menginginkan jiwa dimenangkan bagi Tuhan kita. Nah, bagaimana Pak Wahyu melihat hal ini dan bagaimana juga Pak Wahyu memberikan motivasi juga kepada teman-teman kita yang saat ini sedang menghadapi penganiayaan ya, karena mereka mempertahankan iman, mempertahankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seperti juga antara lain yang saat ini sedang kita menantikan vonis dari Pak Muhammad Kecil. Silakan Pak Wahyu. Ya, jadi memang luar biasa ya, Pak Sujianto ya, karena memang Tuhan berikan cara pelayanan berbeda Pak Raja ya. Jadi saya tadi mendengarkan ya dari menit keberapa ya, menit ke-10 atau keberapa tadi saya sudah mendengarkan. Ya sebelum diundang pun saya sudah dengerin. Ya jadi begini Pak, ya memang halangan, rintangan ya, bahkan siksaan itu terjadi ya Pak Sujianto juga mungkin belum kenal saya ya, saya sudah juga kesaksian. Cuman bedanya itu Pak Sujianto itu orangnya sabar, kalau saya itu Pak ya karena memang sudah terlatih untuk fighter, jadi kalau diganggu itu Pak saya ngelawan Pak. Itu jeleknya saya Pak. Makanya Tuhan tahulah ya kelemahan saya itu ya. Kalau orang memperkusi saya itu ngeri Pak. Saya itu kadang berusaha tidak balas tapi refleks gitu ya. Nah kenapa Tuhan taruh saya tidak langsung face to face dengan masyarakat, karena memang Tuhan mengasihi saya supaya saya tidak bertindak ya di luar ini. Tapi saya bersyukur ya dengan adanya Pak Sujianto ini, saya juga banyak belajar bagaimana harus bersabar menghadapi aniaya, bagaimana menyampaikan kebenaran itu, kan begitu Pak Raja ya. Jadi memang luar biasa, saya cukup acungi jempol lah ini, kalau jempol 4 ini bisa saya naikkan, naik semua ini Pak. Ya terus semangat Pak Sujianto, karena memang begini Pak ya. Saya latar belakang saya juga dari sana ya, kemudian keluarga besar kami terutama dari Bapak itu di daerah Jogja sana, karena memang saya keluarga besar itu dari Jogja ya, dan ya dari kakek dari Bapak itu ya bukan orang sembarangan gitu ya, orang-orang
satu desa, satu kecamatan itu segan dengan keluarga besar dari kakek saya ini, ya. Jadi kami tahu persis ya bagaimana aniaya itu, dan saya pun mengalami pada waktu itu. Makanya aniaya itu kadang membekas di dalam hati saya, Pak Raja, ya. Dan ya itu kenapa saya terus menjadi menggila pada waktu itu, ya. Ya puji Tuhan, akhirnya Tuhan tangkap, saya bertobat, dan Tuhan banyak ubahkan dalam hidup kami, keluarga kami. Itu luar biasa, ya. Karena juga kami dibesarkan dari Lampung juga, persis kehidupan Lampung seperti apa. Ya, kalau musim ketiga itu tahu nggak Pak? Itu makanan paling enak Pak Raja. Musim kering itu ya, Pak Sujianto tahu lah ya. Waduh, betapa miskinnya di daerah sana itu, makan itu sulit sekali. Ya, tetapi setelah menerima Tuhan Yesus, ya banyak keluarga kami diubahkan, ya bahkan ya kita bisa makan, bisa nambah, bahkan bisa memberi yang lain. Ya, intinya begini bahwa Tuhan yang benar itu Tuhan yang kita itu kan nggak pernah minta untuk ada di bumi ini, Pak Sujianto, Pak Raja. Saya juga nggak pernah. Tetapi Tuhan yang menciptakan saya hadir di bumi ini. Lah Tuhan yang menciptakan saya hadir itu tentunya makanan, keselamatan semua juga dijamin. Harus kepada Tuhan yang benar. Ya. Nah, dijamin itu dengan apa? Ya harus bekerja. Tadi saya mendengar betapa perjuangan Suaranya hilang, luar biasa. Ya. Iya. Iya. Kalau Pak Raja hilang nggak? Bisa dengar, mungkin ada gangguan sedikit di Batam. Silakan, nggak apa-apa. Bisa Pak Sujianto bisa dengar, mungkin ada gangguan sedikit, nggak apa-apa. Nanti kita lanjut aja. Silakan Pak Wahyu. Iya. Jadi luar biasa. Mari kita tetap berjuang bahwa Tuhan itu sudah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi firman Tuhan aku yang memilih kamu. Artinya Tuhan sudah memilih saya, Pak Sujianto, dan semuanya Tuhan sendiri yang akan memberkati. Ya, tetapi ya kita harus bekerja keras, kita bekerja untuk mendapatkan makanan itu. Nah, kemudian kita bersaksi bahwa Tuhan yang benar itu Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita harus membawa saudara-saudara kita, ya jangan sampai mereka tidak mengenal Tuhan, belum mendengar nama Tuhan yang dahsyat itu, dan mereka terus akhirnya masuk ke dalam neraka karena tidak mendengar. Oleh karena itu Pak Raja, adanya Pak Sujianto tadi, saya kemudian kok hati saya mengatakan mimpi saya yang sudah lama sekali terpendam puluhan tahun ya, untuk memiliki tempat ya, mempersembahkan tempat itu untuk pelayanan Tuhan. Ya mudah-mudahan melalui Pak Raja, Pak Sujianto, dan teman-teman lain kita nanti sama-sama yuk ya, saya ada tempat, yuk kita bangun, saya persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa. Itu Pak Raja Nabasa. Tentunya dalam pelayanan ini ya kita harus bergandengan tangan untuk mewujudkan itu Pak Raja. Betul. Terima kasih Pak Raja. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Kecintaannya ya di pelayanan ini luar biasa. Nah kebetulan ini Pak Sujianto lagi mungkin dia drop, mungkin handphonenya atau sinyal, tadi sih sinyalnya bagus karena beliau pakai wifi, tapi puji Tuhan hari ini sudah luar biasa, dan mudah-mudahan nanti beliau bisa join lagi dengan kita supaya nanti di akhir acara ini kita bisa bincang-bincang sedikit. Saya merasa karena waktunya juga sudah cukup, mungkin saya akan akhiri juga acara kita sampai di sini. Oke, baik. Ya, tambahan sedikit boleh Pak Raja? Nambah sedikit boleh Pak Raja? Boleh, silakan. Ya sebelum Pak Wahyu, sebelum Pak Wahyu, coba sebentar kita mau cek dulu audionya, videonya dari Pak Sujianto. Shalom Pak Sujianto, sudah bisa monitor kita lagi Pak? Mungkin videonya dimatikan aja Pak Sujianto biar nggak berat ininya Pak. Oke Pak Sujianto, kalau merasa berat video wifi-nya, videonya juga bisa dimatikan Pak. Atau saya mungkin matikan dari sini ya Pak Wahyu ya. Tapi rupanya nggak bisa. Pak Sujianto bisa dengar kami Pak Sujianto? Sekarang bisa, tadi putus Bapak. Iya. Oke, luar biasa. Baik, Pak Sujianto sudah dengar. Silakan Pak Wahyu mau tambahkan tadi. Silakan. Ya inilah pentingnya kita bergandengan tangan Pak, karena setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu pasti diberkati. Ya, meskipun awalnya ya namanya gangguan dari si jahat iblis itu tetap mengganggu kita, tetapi terus kita bertahan pasti berkati. Makanya saya sangat berharap sekali nanti Pak Sujianto bisa kembali ke Lampung dan syukur-syukur menetap di sana, kita bergandengan supaya orang-orang yang belum mengenal Kristus itu mengenal Tuhan yang benar supaya mereka diberkati. Bukan hanya masalah berkat duniawi, bahkan dia nanti dibawa kembali ke surga, karena memang
selama yang disebut manusia itu asalnya dari surga, Pak. Ya, Pak Raja, Pak Sugianto, semua itu berasal dari surga. Itu tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Kita berasal dari surga karena ada iblis yang membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan melalui Yesus kita akan dibawa kembali. Dan bukan hanya masalah di dunia yang akan diberkati, surga saja menjadi ahli waris, kita itu sebagai ahli waris surga, apalagi cuma masalah di dunia. Oleh karena itu, kasihan saudara-saudara kita yang belum mendengar kabar keselamatan, kabar sukacita, ya, kabar berkat yang sedang Tuhan persiapkan di dalam Tuhan Yesus Kristus ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap, ya, saudara-saudara yang mendengar channelnya Pak Raja Nabasa, yuk kita bergandengan karena di Lampung perlu Tuhan hadir di sana, perlu penuai-penuai itu, Pak. Ya, mungkin melalui Pak Sugianto, siapapun. Silahkan kontak Pak Raja Nabasa yang terbeban, nanti Pak Raja Nabasa akan koordinasi dengan saya dan teman-teman, mari kita hadirkan di Lampung penuh sukacita, penuh keselamatan yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat terus Pak Sugianto, Pak Raja Nabasa, itu yang ingin saya tambahkan. Tuhan memberkati. Oke, luar biasa ya. Ini pekerjaan Tuhan hari-hari ini sedang dibuka lebar ya. Tinggal teman-teman yang sudah digerakkan Tuhan, ayo tetap semangat ya. Baik Pak Sugianto, tadi Pak Wahyu sudah memberikan semangat kepada Bapak dan juga teman-teman kita di live chat juga memberikan, hampir semuanya memberikan dorongan ya. Semangat ya. Pak Sugianto tetap semangat, luar biasa. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada Pak Sugianto untuk menanggapi tadi ada dorongan, kata dorongan tadi dari teman-teman termasuk Pak Wahyu Ilahi. Silakan Pak Sugianto. Ya, amin, puji Tuhan ya. Terima kasih kepada Pak Wahyu maupun saudara-saudara kita yang lain ya, yang memberikan dorongan kepada pribadi saya. Jadi saya merasa yakin dan merasa bangga ya, bahwa apa yang telah dilakukan oleh seperti dorongan dari Bapak Wahyu maupun saudara-saudara kita yang lain, itu memang kasih Tuhan ya, yang telah disalurkan kepada kita semua, supaya kita hidup di dalam Kristus itu adalah seia dan sekata ya, karena kita ini satu nasib di dalam mengejar kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tujuan kita untuk ya mencari Tuhan ini adalah keselamatan yang kekal, itulah yang akan kita capai. Sementara kita mengejar kebenaran Tuhan untuk mencari keselamatan yang kekal itu harus diawali dari hidup yang terbatas ini di dunia ini. Maka hal ini bisa kita lakukan, tentunya kita harus saling menasehati satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wahyu maupun yang lain-lain ya saya mengucapkan banyak terima kasih. Disitulah wujud daripada Tuhan mengasihi pribadi saya, supaya saya mempunyai kekuatan atau semangat untuk berjuang menyebarkan kebenaran Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam setiap orang. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak Wahyu, kepada saudara-saudara kita yang lain ya. Semoga ya mungkin tentunya sama ya, kita semua harus saling menguatkan. Terima kasih, puji Tuhan Bapak-bapak atau saudari-saudari kita yang lain ya. Amin. Haleluya. Pak Wahyu ada mau ditambahkan sedikit lagi sebelum kita tutup, Pak Wahyu? Ya, semangat terus Pak. Intinya saya ingin dalam waktu yang sudah Tuhan berikan kepada saya, ya sisa waktu Pak, sisa waktu, karena firman Tuhan kan usia manusia itu berapa Pak? 70-80 tahun kalau beruntung ya Pak ya. Ya, nah ada waktu yang sangat berharga ini, ya saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat saudara-saudara saya, terutama untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan saya, menebus saya di kayu salib itu. Dan ya karena saya memang tidak memiliki kekuatan apa-apa, saya jauh sekali dari sana, tetapi saya ada tempat dan saya rindu tempat itu menjadi tempat untuk memuliakan Tuhan. Nah itu saja Pak. Pentingnya kita bergandengan tangan ya untuk mewujudkan shalom di bumi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin Pak. Haleluya, puji Tuhan. Oke, Pak Sugianto, Pak Wahyu mohon jangan live dulu, nanti setelah saya tutup, setelah kita live, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Baik, teman-teman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan tadi selama 30 tahun diam, tidak pernah cerita. Hari ini baru pertama kali Pak Sugianto bercerita bagaimana kecintaannya ya sama Tuhan Yesus setelah beliau menemukan jalan keselamatan hanya di dalam Tuhan. Setelah beliau itu terima,
hatinya terus menggebu-gebu, banyak hinaan, aniaya, tapi itu bukan menjadi halangan bagi beliau untuk terus mencari jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Pertama sekampung, semua keluarga dekat dibawa kepada Tuhan. Sampai hari ini beliau bercerita sudah 100 lebih orang yang belum percaya kepada Yesus dimenangkan bagi Tuhan. Luar biasa. Tetap semangat Pak Sujianto. Sehat selalu ya, panjang umur supaya terus dipakai Tuhan menjadi alatnya ya untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan kita. Luar biasa hari ini Pak Wahyu rupanya sudah sehati ya, memberikan hatinya bagi Tuhan. Mudah-mudahan nanti Lampung ya, banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan melalui pelayanan-pelayanan baik secara organisasi gereja maupun pelayanan penginjilan. Haleluya teman-teman yang mau mendukung ya pelayanan di Lampung melalui tadi Pak Wahyu sudah serahkan, wakafkan tanahnya buat Tuhan ya, dan juga Pak Sujianto, kiranya nanti Tuhan memberikan jalan yang luar biasa. Rencana-rencana ini bisa terjalin dengan baik. Teman-teman jangan lupa dukung ya, dukung dalam doa dan tentunya dana. Ya, nanti untuk perkembangan selanjutnya teman-teman bisa hubungi saya di Raja Nabasa. Ada nomor telepon kita di sana 0815 1155 8203. Ya, nanti kami akan meneruskan ini kepada hamba-hambanya Pak Wahyu dan Pak Sujianto. Baik. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menulis di live chat, yang sudah mengikuti acara kami. Biarlah teman-teman bisa mengambil hikmat ya dari acara-acara yang sudah kami sampaikan pada malam hari ini. Ikuti terus Raja Nabasa karena pada hari Senin yang akan datang ada satu pesaksi yang baru saja dibaptis tanggal 20 minggu yang lalu, 28 yang lalu kalau tidak salah di Taiwan ya. Dan pada hari Senin yang akan datang beliau akan bersaksi kepada kita bagaimana dia dijamah Tuhan dengan luar biasa dan hari itu ke gereja dan langsung dibaptis terima Tuhan. Videonya sedang viral di TikTok Raja Nabasa, luar biasa. Nanti kita akan datangkan seorang ibu kelahiran dari Sunda untuk bersaksi dan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baik, akhirnya saya Kasdin Marbun tidak lupa juga ingin menghimbau teman-teman, tolong subscribe channel kita, channel Raja Nabasa ya. Jangan lupa juga share, like, dan nyalakan loncengnya supaya setiap ada acara dari kami teman-teman bisa menerima notifikasinya. Teman-teman juga dukung channel-channel Kristen yang lainnya ya supaya kita ya semuanya bisa bersinergi ya untuk melayani Tuhan dan banyak memberitakan kabar baik dan banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Tuhan berkati Bapak Sujianto. Luar biasa kesaksian Bapak ini setelah percaya Yesus, suka duka kehidupan, banyak masalah, dianiaya, dibenci dan lain sebagainya karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, Tuhan terus beri kekuatan. Dan kita percaya bahwa apa yang ia lakukan, ia memberitakan Injil, jeripayanya tidak akan sia-sia. Semoga kesaksian ini dapat memberkati kita. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, saudara-saudara, dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.